Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-19 sampai 39. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ini adalah ayat yang ke-20. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengalami suatu kematian. Kematian di sini berbicara mengenai bahwa manusia tidak mampu lagi untuk mencapai standar yang dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya manusia ditaklukkan kepada kematian. Ayat yang 21 di sini dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jika manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dia tidak ditaklukkan kepada kebinasaan, maka manusia akan menjadi sama seperti iblis. Jadi hidup terus tetapi dalam keberdosaan yang kekal. Maka manusia harus ditaklukkan dalam kematian. Jadi kematian tersebut merupakan pintu untuk menuju kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, begitu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia menghadapi segala tantangan, masalah, percobaan, dan ada di dalam ketidaknyamanan kehidupan. Itu semua terjadi di dalam hidup manusia. Tujuannya adalah agar manusia ingat bahwa dirinya sudah jatuh ke dalam dosa, bahwa dirinya harus membayar dosa tersebut. Upah dosa adalah maut. Pada saat manusia di dalam perjalanan hidupnya mengalami masalah, pencobaan, tantangan, ketidaknyamanan di dalam hidup ini, dengan kematian tersebut, maka manusia diberikan satu pengharapan. Jadi dengan kematian di dalam dosa tersebut, manusia boleh dibangkitkan dalam kemuliaan anak-anak Allah, sehingga di sini dikatakan bahwa sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi pada dasarnya pengharapan orang-orang yang sudah ada di dalam tebusan Tuhan Yesus Kristus, memang kita belum melihat, tetapi kita diajarkan untuk melihat pengharapan itu, dan pengharapan itu kita harus memiliki iman sudah menerima pengharapan itu walaupun belum kita lihat. Karena kita tidak bisa melihat pengharapan itu, maka kita harus tekun. Walaupun pengharapan itu sudah dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang berharap di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sudah mengalami pengharapan yang pasti. Tetapi untuk menjadikan pengharapan itu menjadi
pasti dan milik kepunyaan yang tidak terbantahkan, maka orang-orang percaya harus hidup di dalam ketekunan. Itu sebabnya Roh Kudus berkarya di dalam hidup orang percaya untuk memastikan bahwa anak-anak Tuhan mengalami perubahan kodrat. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus berkarya di dalam anak-anak Tuhan untuk memastikan bahwa anak-anak Tuhan tersebut benar-benar berubah kodrat dari notos menjadi huyos, dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Itu sebabnya di sini dikatakan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, di sini dikatakan Allah turut bekerja. Sebenarnya bahasa aslinya tidak ada kata turut, tetapi di situ Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya di dalam segala masalah perjalanan hidup anak-anak Tuhan, Allah itu turut bekerja melalui kebenaran Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan yang dikenakan oleh anak-anak Tuhan itu akan mendapatkan satu keyakinan iman. Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini suatu keyakinan yang pasti, jaminan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan orang percaya, kalau Bapa sudah memberikan putra tunggalnya kepada orang percaya, apalagi yang kita harapkan? Ya, keselamatan yang pasti walaupun di dalam perjalanan anak-anak Tuhan. Ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Walaupun anak-anak Tuhan dihadapkan pada persoalan yang sangat berat seperti itu, tetapi ayat yang ke-29 dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kitab Roma ini ditulis untuk bangsa Roma pada saat itu yang dihadapkan pada satu penindasan, penganiayaan yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekarang pun dihadapkan pada satu penyangkalan diri. Kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, kita harus berani membayar harga seperti orang-orang yang hidup di Roma pada saat itu mengalami penindasan. Begitu juga kita pada saat ini harus bisa menaklukkan diri kita sendiri, harus bisa menaklukkan monster di dalam hidup kita. Kita harus berani menyangkal diri kita. Kita harus berani untuk menghalau kedagingan kita ini, membinasakan kedagingan kita ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus berani mengkhianati kedagingan kita sendiri, sehingga yang hidup di dalam kehidupan kita adalah Kristus. Dan benar ayat 39 ini berkata, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Artinya segala penganiayaan, kesengsaraan hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang saat ini boleh saya bagikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya dan kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus walaupun penuh dengan tantangan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena kasih Kristus sudah memberkati di dalam kehidupan kami. Kurban darah Yesus untuk hormat dan kemuliaan Bapa terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami berpindah kodrat menjadi kodrat ilahi, yaitu anak-anak Allah. Menjadi kodrat ilahi karena kami menjadi saudara Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah biarlah firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum saya menutup acara ini, saya rindu membagikan satu berkat lewat satu pujian. Haleluya. Berkat yang kau beri, kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, segala rencanamu, aku rela lakukan semua yang kau inginkan. Bukti kasih pengabdianku, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halu. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halu. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.